siapa tadi, how atau siapa untuk mencari tahu tentang menanyakan orang. Terus ada why atau mengapa itu untuk mencari informasi mengenai alasan. Kenapa itu pasti jawabannya karena. Kenapa dibuat tempe? Nah, terus ada di mana atau where di mana untuk menanyakan tempat, good job, untuk menanyakan tempat di mana tempat membuat tempe contohnya. Terus ada when, kapan itu digunakan untuk menanyai kapan, waktu, good job. Kapan dibuat tempe itu. Terus yang terakhir ada bagaimana atau how untuk menanyakan How itu untuk menanyakan cara atau keadaan. Bagaimana cara langkah-langkah membuat tempe kayak gitu. Paham? Iya. Oke, betul. Terus ada IPA. Nah, apa? Tentang sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Kalau mamalia bernapas dengan good. Burung bernapas dengan good job. Kata, siput, ya dia menggunakan apa bernapasnya? Ketika di darat dia menggunakan paru. Tetapi ketika di air dia menggunakan kulit. Oke. Terus kalau ikan, sistem pernapasannya apa? Minum dulu. Ada air minum di situ. Habis. Mau ambil ke atas. Tidak. Oke. Serangga, sistem pernapasannya trakea. Kalau cacing, kulit. Oke. Dia bernafas melalui permukaan kulit. Sedangkan manusia, urutan pernafasan pada manusia yang pertama ada hidung, terus ada kerongkongan atau tenggorokan atau trakea, tenggorokan. Terus yang ketiga ada cabang batang tenggorokan yang disebut bronkus. Terus bronkeolus, terus alveolus, baru paru. Ingat, yang pertama ada hidung, tenggorokan, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru. Ada 6 tempatnya langkah-langkah pernapasan pada manusia. Di hidung ada bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Oke. Terus yang terakhir ada di bidang pertambangan. Di bidang pertambangan itu contohnya kita menambang emas, nikel, batu bara, minyak bumi, terus perak, tembaga. Terus apa barang yang dihasilkan? Udah ada emas yang dihasilkan, ada perak, ada minyak bumi nanti yang diolah menjadi BBM. Terus ada juga tembaga. Oke, itu yang dihasilkan. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Kita lihat apakah Edwin paham dengan cara mengisi soal. Oke, nanti yang kedua dulu. Minum Pin. Ya ampun, kasih nangis. Garang, good job. Terus ada di bidang peternakan. Di bidang peternakan tuh contohnya dia menernak ayam, bebek, apalagi sapi, apalagi bisa diternak kerbau udara. Ayam, kambing, kuda. Terus apa yang bisa dihasilkan dari bidang peternakan? Ya telur, kan ayam menghasilkan telur, daging, susu, bulu, kulit. Bulunya bisa dijadikan untuk pembuatan bukan bulu ayam atau bulu angsa itu bisa dibuat kok untuk main bulu tangkis itu. Tahu? Itu dari bulu ayam. Nah, kalau kulit bisa dipakai jadi membuat kerupuk kulit. Untuk baju juga bisa. Terus di bidang perindustrian. Contohnya perindustrian itu adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.
Contohnya kita mengolah kayu untuk menjadi meja, lemari, kursi, itu di bidang perindustrian. Industri obat-obatan, makanan, minuman, contohnya industri baju, mengolah benang menjadi baju. Industri makanan, mengolah tepung menjadi roti. Nah, itu. Terus selain di bidang perindustrian, ada di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan itu yaitu menjual dan barang, good job. Terus ada di bidang peternakan. Di bidang peternakan tuh contohnya dia menernak ayam, bebek, apalagi sapi, apalagi bisa diternak kerbau beneran, ayam, kambing, ya, kuda. Terus apa yang bisa dihasilkan dari bidang peternakan? Ya telur, kan ayam menghasilkan telur, daging, susu, bulu, kulit. Bulunya bisa dijadikan untuk pembuatan kok, bukan, bulu ayam atau bulu angsa itu bisa dibuat kok untuk main bulu tangkis itu. Tahu? Itu dari bulu ayam. Nah, kalau kulit bisa dipakai jadi membuat kerupuk kulit. Untuk baju juga bisa. Terus di bidang perindustrian. Contohnya perindustrian itu adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya kita mengolah kayu untuk menjadi meja, lemari, kursi, itu di bidang perindustrian. Industri obat-obatan, makanan, minuman, contohnya industri baju, mengolah benang menjadi baju. Industri makanan, mengolah tepung menjadi roti. Nah, itu. Terus selain di bidang perindustrian, ada di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan itu yaitu menjual dan. Nah, kemarin ada sistem pernapasan namanya inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida. Oke, nih contohnya kita bernapas itu inspirasi, kita mengeluarkan napas itu ekspirasi. Lihat IPA. Yang terakhir kemarin kita udah belajar tentang IPS yang jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, ekonomi adalah suatu kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh Edwin pengen pakai baju, pengen makan enak, harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu contohnya bekerja gitu. Nah, ada beberapa contoh kegiatan ekonomi di bidang agraris. Agraris itu pertanian. Contohnya apa? Jenis kegiatannya ada petani cabai, petani buah-buahan, petani sayur-sayuran, petani tembakau, terus petani apalagi petani teh. Barang yang dihasilkan yaitu teh, apa yang ditanam, teh, cabai, sayur-sayuran, buah-buahan, tembakau, cengkeh, itu yang dihasilkan. Terus yang di bidang perikanan, contoh jenis kegiatan ekonomi. Nah, tadi Kevin nanya, berdasarkan teks di atas, jumlah perokok remaja di Indonesia mengalami. Tadi di sini ada pernyataan, jumlah perokok di Indonesia mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Berarti memprihatinkan itu sangat banyak remaja yang merokok, dan sangat parah sekali. Berarti kalau misalkan ditanya berdasarkan teks di atas, jumlah perokok remaja di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Bentar.
mana? Di mana itu untuk menanyakan apa kamu tadi? Tempat. Siapa? Bukan. Kan ini pertanyaannya. Iya. Bagaimana? Ini kan kayak jawabannya jumlah perokok di Indonesia sudah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Berarti kan bagaimana jumlah perokok di Indonesia saat ini? Jumlah perokok di Indonesia sudah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Bagaimana dan mengapa itu untuk menanyakan alasan atau cara-cara. Kalau di mana menanyakan tempat, siapa menanyakan orang. Kalau pertanyaannya di mana, pasti jawabannya di sungai, di gedung, itu jawabannya. Di lahan pertanian, itu jawabannya. Kalau ada bacaan, benar-benar lihat bacaannya. Jadi baca maksudnya. Sudah? Oke. Yes. Saat ini banyak wilayah perkotaan yang mengalami polusi udara. Polusi udara adalah kondisi ketika udara di sekitar dicemari oleh bahan-bahan kimia, zat atau partikel, dan bahan biologis yang membahayakan kesehatan makhluk hidup. Polusi udara dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah asap kendaraan bermotor. Menurut data pemerintahan DKI Jakarta, terdapat 13,9 juta kendaraan roda 2 dan 3,5 juta kendaraan roda 4. Wow, banyak sekali. Jumlah kendaraan tersebut lebih banyak jika dibandingkan jumlah penduduk Jakarta, yaitu 10,1 juta jiwa. Penyebab lain polusi udara adalah asap pabrik. Asap pabrik adalah penyumbang gas karbon yang sangat besar. Kegiatan di pabrik dapat menghasilkan gas CO, NO2, SO2, dan CO2 yang semuanya dapat mengancam kesehatan makhluk hidup. Informasi yang tepat dalam teks di atas adalah pintar. Kecil. Polusi dari wilayah perkotaan disebabkan oleh kecil. Penyebab lain dari polusi udara adalah asap pabrik. Pintar. Yang tidak terdapat dalam teks di atas adalah betul. Informasi tidak tepat berdasarkan teks tersebut adalah ini masih ada tidak tepat. Informasi yang tidak tepat berdasarkan teks di atas, berarti informasi yang tidak ada di teks ini. Kalau yang C, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk DKI. Ini kan sudah dijelaskan bahwa kendaraan di DKI itu yang roda 2 itu 13,9. Udara dapat dicemari oleh bahan kimia dan bahan. Iya. Oke, ingat ya, ada yang tidak tepat berarti yang bukan ada di teks tersebut. Itu. Nah, ini ada lagi. Penyakit asma pada anak-anak semakin meluas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai penyakit ini harus lebih ditingkatkan agar proses pencegahan dan penanganannya lebih cepat dan efektif. Penyakit asma disebabkan oleh pembengkakan pada saluran pernapasan. Tanda dan gejala umum asma pada anak antara lain terdapat bunyi siulan pada saat bernapas, batuk. Nah, bunyi siulan saat bernapas itu kayak gitu ya kan? Oh, itu asma. Menjadi pendek. Pernah
Penyakit ini sangat mengganggu karena menyebabkan anak tidak dapat bermain, berolahraga, dan melakukan aktivitas harian pada umumnya. Penyakit asma dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain infeksi virus, alergi seperti debu atau bulu hewan, asap tembakau, dan perubahan suhu udara. Judul yang tepat. Oke, betul. Good job. Okay, oh. Ini juga masih ada yang Evin kurang teliti. Di sini dia bilang kalimat tanya berikut yang sesuai dengan informasi dalam teks. Evin jawab mengapa penyakit asma pada anak-anak semakin meluas. Di sini sudah ada dijelaskan kenapa penyakit asma sama anak-anak itu meluas. Kira-kira apa yang dijelaskan dalam teks ini? Apa akibat penyakit asma bagi anak? Pintar. Nah, jadi baru dijelaskan akibatnya itu dia tidak dapat bermain, berolahraga, dan melakukan aktivitas harian pada umumnya. Kita baca lagi kalau ada misalkan pertanyaan kayak ini, kita baca lagi, ada nggak jawabannya di sini? Misalkan pertanyaan yang A, ada nggak jawabannya di sini? Pertanyaan yang B, ada nggak jawabannya di sini? Oke, berhati-hati lagi ya. Pengganti kesehatan. Siapa dulu? Baik, kecil. Nah, ini juga informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah Evin menjawab akibat rokok bagi kesehatan. Tidak ada dijelaskan di sini apa akibatnya merokok. Tetapi yang dijelaskan adalah yang mana? Bukan, tapi data perokok di Indonesia itu ada data 36,3 penduduk Indonesia telah menjadi perokok. Itu datanya. Oke, lihat lagi. Informasi tidak tepat, tidak tepat, tidak tepat, tidak tepat. Sepertiga. Itu terima kasih banyak Clara. Ini sebenarnya sukanya Evin. Informasi berikut yang tidak tepat. Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Oke, good job, yang benar. Oke. 378 triliun. Ada datanya? Nah, 378 triliun. Oke, tuh 12. Karena di sini kebiasaan merokok membunuh lebih dari 235.000 jiwa setiap bulannya deh. Iya, padahal yang di datanya adalah tahun, setiap tahun. Wow, per bulan 235 banyak yang mati dong gitu. Berdasarkan tes di atas. Apa? Iya, enggak sih. Kan dia juga manusia itu dia juga berkembang biak. Berkembang biak itu salah satunya tujuannya untuk melestarikan keturunannya. Jadinya keturunan eyangnya Evin, jadinya tidak punah. Misalkan keturunannya mau punah.
badak. Dia tidak benar, dia melakukan perkembangbiakan. Nah, ini adalah rokok. Salah satunya adalah nanti dia masuk ke penyakit organ pernapasan. Ya, rokok itu dapat merusak paru-paru. Kalau kita merokok, kita merokok nih, asapnya masuk ke dalam paru-paru. Iya, tapi kan dia, nah ini guys jelasin nih. Orang merokok, dia kan rokok itu dibakar, asapnya itu masuk ke dalam paru-paru. Ada perbedaan, besok screening ya, perbedaan orang yang tidak merokok dan orang yang merokok. Paru-paru orang yang merokok itu hitam karena dia kena asap terus. Tapi paru-paru orang yang tidak kena rokok itu masih merah. Iya, tapi ada namanya perokok aktif dan perokok pasif. Yang lebih berbahaya itu adalah perokok pasif. Kenapa? Kalau perokok aktif itu contohnya dia merokok, itu namanya perokok aktif. Sedangkan perokok pasif itu adalah orang-orang yang menghirup asap rokok. Kalau orang yang merokok, dia kan ngeluarin lagi asapnya lewat hidungnya biasanya atau lewat mulutnya, ya kan? Oke, itu berbahaya. Cuma lebih berbahaya lagi yang aktif, yang pasif. Karena dimasukin tadi ke itu. Apa? Iya, bisa. Nah, kalau misalkan perokok pasif itu yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena kita menghirup asap orang yang merokok, tetapi kita tidak bisa keluar lagi. Jadi sama aja kita kalau misalkan perokok, kita misalkan tinggal di lingkungan yang perokok, ada orang merokok, tapi kita tidak pergi. Sama aja paru-paru kita juga. Jadi apa sih? Jadi hitam juga perokok pasif. Karena kita kena asapnya, kena terusan asapnya. Itu juga tidak baik. Kali kalau papa merokok, pergi, biar tidak menjadi perokok pasif. Oke? Yang kita merokok. Enggak, bukan perokok, tapi itu perokok pasif itu orang yang menghirup-hirup rokok. Kalau perokok aktif baru orang yang merokok. Enak jawabannya. Ya, paham ya, Pe? Oke. Emang rasanya apa? Rasa tempe kan? Nggak enak, tahu nggak? Ya. Itu pisang goreng tuh, tapi pisang gorengnya pisangnya di apa sih? Dipotong-potong. Oke, good job. Oke, yuk kok cuma 15 ya? Sekarang yang IPA, sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Oke, untuk tahu Evan udah paham apa belum? Kita coba dengan soal. Apakah Evan bisa menjawabnya? Mari kita coba. Evan suka pisang goreng ya? Bayu suka pisang goreng, tahu goreng, tempe goreng. Tiga-tiganya Pak, ya enak. Atau bakwan goreng. Pak, kalau dia enak sih masalahnya. Oh, enggak gitu. Ayo, kerjain. Ini ada tangannya. Evan. Masa pakai tangan kiri ini? Gak apa-apa, kan bisa. Nggak bisa. Bisa. Yang bukan merupakan. So, sebelum dijawab urutan pernapasan pada manusia itu tadi apa? Ada 6. Hidung. Dibantu hidung, terus Ini. iya, tenggorokan atau trakea. Paru-paru di sini. Terus tenggorokan, terus Paru-paru. paru-paru itu terakhir. Ada bronkus. Ingat abis bronkus ada bronchiolus. Terus abis bronchiolus ada alveolus. Baru paru-paru. Di alveolus itu tempatnya pertukaran udara dan karbon dioksida. Ingat di alveolus. Yang mana?
Yang bukan, ingat, lihat pertanyaannya lagi. Yang bukan. Iya. Yang bukan. Oh iya. Oke. Salah sudah, Miss. Ayo, harus. Sip. Nah, apa tadi yang dikeluarkan oleh manusia? Harus jelasin tadi. Karbon dioksida. Good job. Kalau yang dihirup adalah? Yang dihirup? Oke. Miss mau kasih tahu nanti ini juga ada di pelajarannya FM. Jadi tumbuhan, pohon-pohon. Oh, kemarin kita udah belajar ya. Pohon-pohon, pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen dan menangkap karbon dioksida. Makanya kenapa kita kalau misalkan di pagi hari itu udaranya masih segar, karena dia pohon-pohon itu aktif mengeluarkan oksigen. Coba ya bangun pagi jam 6 atau jam 5 keluar rumah masih segar udaranya. Kita masih tidur. Kan Epin mau coba atau enggak kalau enggak Epin cari tumbuhan atau pohon yang rindang, yang besar, yang rindang. Epin duduk di bawahnya, pasti di situ tuh rasanya adem. Kenapa? Karena dia menghasilkan karbon dioksida. Iya, dia selain teduh dia menghasilkan menghasilkan oksigen. Lebih banyak menghasilkan oksigen. Jadi kita kebalikan dari tumbuhan. Tumbuhan kita mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Oke? Lanjut. Sampai gitu. Oke. Nah, trakea itu adalah serangga. Memakai trakea. Serangga aja. Jadi yang termasuk serangga itu yang mana? Ini loh. Iya. Ini kan ada ayam. Ayam itu termasuk serangga apa enggak? Kelelawar. Belarang, lebah, cicak. Cecak nggak masuk ke serangga. Nyamuk, belarang, kupu. Kejam. Iya, itu termasuk serangga. Belalang, nyamuk, lebah, kupu-kupu itu termasuk serangga. Dia bernapas menggunakan trakea. Kalau sejenis aves itu adalah burung. Dia menggunakan pundi-pundi udara. Coba. Terus iya? Iya. Bagus. Kenapa ya? Teaternya dari sini. Di sini itu habis di sini. Oh, iya. Kayak gitu ya. Karena itu terlalu keras gitu tuh mulai. Terlalu keras tenaganya. Kayak tadi gitu tuh terlalu keras. Jadi ininya juga keikutan. Dari tadi. Apanya? Sakitnya di sini sebelum Evan begitu tuh. Nah itu yang bikin sakit Pin karena terlalu keras Evan. Pasti Evan tahan ini terus Evan pernah kayak gitu kan, ngeluarin nafas kan, itu ada tekanan yang buat telinganya nanti jadi sakit. Itu dia. Karena di dalam telinga itu ada namanya gendang telinga, rumah siput, setengah lingkaran, Kalau dia bunyi belum? Terus dibunyi itu Gendang, kenapa disebut gendang telinga? Karena ketika ada suara yang masuk, dia bergetar dan melanjutkan suara itu ke rumah siput. Tiga setengah saluran pendengaran, baru dicerna ke otak. Dia yang melanjutkan suara itu. Pelajaran kelas berapa itu? Udah pelajaran kelas 9. Kelas 4.
dan kelas 4 itu sistem pendengaran. Kalau EPIN kan sekarang lagi belajar sistem pernapasan. Sistem nanti tema berapa gitu, sistem pencernaan, ada sistem pencernaan pada manusia. Oh, sistem semua. Iya, ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem pendengaran. Bisa juga tidak kecil ini. Dapat? Oh. Nah, ini tadi belum dijelasin. Ingat ya, kalau misalkan, ini jelasin lagi. Ingetin lagi, bukan jelasin lagi. Kalau di sistem pernapasan, dia pakai tenggorokan atau trakea. Tapi kalau nanti di sistem pencernaan, dia pakai kerongkongan. Soalnya dia sama-sama di leher ini, tapi beda penyebutan. Kalau sistem pernapasan namanya tenggorokan, iya kan? Kalau di sistem pencernaan namanya kerongkongan. Cuma dia beda penyebutan, tapi sama-sama di sini. Kelongkongan itu Itu sama kayak gini, tapi dia di sistem pencernaan. Ingat, di sistem pencernaan dia pakai kerongkongan. Tapi kalau di sistem pernapasan dia beda penyebutannya. Namanya trakea atau tenggorokan. Nih, apa namanya? Saluran di leher kita. gas yang dikeluarkan dari pelosok